Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk teman-teman. Sedikit lihat ya kondisi dari market hari ini lumayan hijau, terutama dari beberapa meme token dan juga DeFi kayak Toshi, Deep Protocol, kemudian SPX, Fartcoin, AI, 16C. Ini pada naik ya, sentimen yang bagus, teman-teman. Dan yang kita bahas hari ini adalah Fartcoin. Fartcoin dan juga PP. Ini yang paling banyak di-request sama teman-teman ya dalam beberapa waktu terakhir. Jadi, oke, mari kita akan coba untuk bahas. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, Get.io Spring Renewal Celebration berhadiah sampai 15.000 US dollar. Teman-teman bisa menangin campaign-nya ya, berlaku sampai dengan 11 hari ke depan. Cara ikutannya gimana? Ini untuk pengguna baru ataupun pengguna lama Get.io. Untuk pengguna baru, teman-teman cukup melakukan KYC, langsung dapat hadiah 5 dolar. Dan bila mana teman-teman melakukan deposit, minimal 50 dolar saja, langsung mendapatkan hadiah antara 5 sampai 10 dolar tambahan. Bagi untuk pengguna lama, kalian bisa mendapatkan hadiah sampai 10.000 bounty reward. Caranya gimana? Yaitu dengan melakukan trading saja. Ya senilai 200 dolar ya akan berpeluang mendapatkan bounty hadiah ini gitu. Jadi ini akan dibagikan ke beberapa pemenang lainnya gitu. Kemudian untuk teman-teman yang berhasil merekrut orang baru ya artinya sharing kode referral kalian dengan minimal orang yang baru tersebut melakukan KYC dan deposit 10 dolar saja, teman-teman langsung mendapatkan 2 dolar instan. Jadi buat yang pengen ikutan campaign-nya jangan lupa untuk klik join now di sini. Nanti dia tulisannya akan register, artinya teman-teman sudah resmi ikutan campaign-nya. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya dari Fartcoin. Hari ini Fartcoin naik sekitar 22% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di kisaran level 4.845 rupiah. Secara pergerakan sih lumayan bagus ya. Kalau kita lihat dari Fartcoin, memang ini adalah meme token yang memang diciptakan mengkolaborasikan meme token dan juga AI. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ternyata di mereka punya website ya, itu ada utility-nya. Di sini dikatakan utility-nya adalah untuk menjadi untuk menggunakan voting ya. Yang pertama untuk voting, yang kedua bisa teman-teman staking untuk mendapatkan reward, dan yang ketiga adalah dia bisa menjadi salah satu virtual apa nih? Virtual plot in Fartland. Jadi dia tuh punya metaverse di mana teman-teman bisa untuk menjelajahi dunia metaverse jika teman-teman memiliki Fartcoin gitu. Dan kalau kita lihat sih ini memang fungsinya adalah untuk meme dan juga jokes belaka ya. Jadi bukan buat yang serius-serius. Mereka menggunakan teknologi AI untuk pengembangan, mereka punya komunitas itu disupport penuh oleh AI. Jadi di Twitter ini banyakan yang diposting ya, postingan-postingan dari Fart ini dia menggunakan bantuan AI gitu. Belakangan Fart sudah listing di banyak exchange. Teman-teman, di beberapa exchange dia hanya listing di perpetual market, tapi di beberapa sudah ada di spot market. Kalau kita lihat dia sudah bisa diperdagangkan di Bitget, Maxi, KuCoin, Get.io, Kraken, BingX. Sementara kalau di futures atau di perpetual sudah tersedia di Binance, Bybit, Kraken, dan beberapa exchange lainnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih memang secara project ya yang namanya meme token ya memang seperti itu. Maksimum supply-nya dia ada di 1 miliar koin ya, tapi sudah mencapai maksimum supply. Jadi nggak akan ada penambahan jumlah supply, harusnya sih tidak akan terjadi inflasi pada tokennya. Kita akan lihat siapa yang memiliki atau siapa ya exchange yang punya token Fartcoin paling banyak. Pertama adalah Get.io. Ini punya kepemilikan sampai 4,5%. Terus kedua ada Bitget 2,8%, Redium ada di 2,1%, Maxi. Kemudian ada Wintermute. Wah, menarik nih. Wintermute punya 1,47% Fartcoin. Wintermute ini by the way adalah salah satu whales ya yang ada di market crypto. Gitu. Jadi masih akan sangat menarik untuk kita melihat seperti apa pergerakan dari Fartcoin ke depan.
Secara price action, Fartcoin overall masih bergerak dalam sebuah descending broadening wedge pattern. Broadening wedge. Ya, jadi descending broadening wedge ini adalah semacam pola berbentuk channel ya, yang mana biasanya trennya itu cenderung mengarah ke penurunan atau koreksi. Namun biasanya akan ada masa di mana nanti koinnya ini bakalan mengalami breakout seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara pattern ya, sementara ini sih cukup masuk. Kalau kita lihat dia masih bergerak konsolidasi di sini, cenderung korektif. Potensial area resistance adalah di kisaran 0,31 dan volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi kenaikan yang terjadi pada Fartcoin ini bisa jadi hanya sementara. Kemudian kalau kita lihat juga dari smart money, tidak terlalu banyak aktivitas di sini. Jadi meskipun dia naik 22-24% hari ini, itu tidak menjamin kelangsungan trennya akan berlanjut. Kecuali Fartcoin mampu benar-benar membuktikan kepada kita semua dia berhasil breakout dari level 0,33. Ini akan menjadi sinyal bullish jangka pendek untuk Fartcoin. Ya, major trennya sih tetap ini masih dalam tahap koreksi. Seperti itu. Jadi mungkin akan seperti ini patternnya andai kata dia benar-benar breakout dari 0,32 atau 0,33. Seperti itu. Mungkin akan seperti ini, teman-teman. Itu sih dari saya outlook Fartcoin jangka pendek ya. Jadi ini masih konsolidasi, volume smart money tidak terlalu nampak, volume perdagangan juga nggak terlalu signifikan. Jadi kalau teman-teman sudah sempat cuan, mungkin ada yang sempat masuk di kisaran 0,2, boleh profit taking, teman-teman. Ekspektasi berikutnya sih dia bisa melanjutkan fase koreksi ya. Untuk jangka pendek, maybe mengarah ke kisaran 0,16. Di area tersebut baru akan ada area support yang lebih kuat 0,16. Teman-teman bisa take note, andai kata Fartcoin menyentuh area tersebut, di level tersebut dulu pernah ada pantulan yang lumayan signifikan ya, membawa Fartcoin ini all time high gitu. Jadi kita akan coba untuk lihat apakah Fartcoin akan menuju level 0,16 di masa depan. Itu untuk Fartcoin. Next kita akan bahas PP ya. Hari ini PP diperdagangkan di kisaran level 0,12 rupiah. Secara tren PP satu hari terakhir naik 16%. Dan kalau kita lihat juga dari berita terbarunya, PP masuk ke daftar 50 koin teratas dari Coinbase institusional. Yang berarti adalah PP diperhitungkan nih teman-teman bersama dengan beberapa proyek kripto lainnya seperti Aero, terus ada APT, terus ada COM dan juga UWIF. PP masuk salah satunya. Ini menunjukkan bahwa proyek PP bisa dipertimbangkan untuk para spekulasi. Ya, even itu Coinbase pun juga memasukkan PP ke dalam daftar mereka. Kemudian kalau kita lihat dari holdernya, top holder dari PP adalah Binance, teman-teman. Punya kepemilikan sampai 15%. Ini berarti memang banyak trader-trader yang ada di Binance sangat-sangat aktif dalam hal memperdagangkan PP. Dan juga fase distribusi sudah berlangsung sejak bulan Oktober sampai dengan saat ini. Jadi meskipun Binance memegang PP paling banyak, artinya para pengguna Binance ya, tapi secara distribusi token ternyata sudah mengalami aset keluar seperti itu. Jadi dia berpindah ke wallet yang lain, apakah itu wallet exchange ataupun wallet pribadi. Yang kedua adalah Robinhood, salah satu exchange yang terdaftar di Amerika Serikat. Lalu ada OKX juga, teman-teman. PP sudah mencapai maksimum supply di kisaran 420 triliun token ya. Dan harusnya sih tidak akan ada penambahan jumlah token lagi. Untuk token unlock pun juga ya nggak ada, teman-teman. Paling untuk staking reward ya itu alokasi yang memang sudah mereka sisakan ya untuk reward staking. Terus PP juga sudah listing di 2 exchange besar saat ini yaitu Binance dan juga Coinbase. Juga exchange besar lainnya kayak Bybit, OKX, Upbit, Bitget, Get.io, Maxi, KuCoin juga sudah melisting PP. Jadi harusnya sih untuk liquidity nggak ada masalah. Itu. Dan tidak banyak sentimen lain sih selain hanya sharing meme dari PP ya. Overall komunitasnya masih sangat-sangat solid. Aku lihat engagementnya juga masih cenderung bagus. Lalu gimana untuk price action atau pergerakan harga dari PP? PP udah turun lumayan signifikan sejak bulan Desember 2024. Tepat kalau kita lihat dari data hot wallet Binance ya.
itu dia sudah ada distribusi lumayan signifikan sejak Oktober. Oktober, November lanjut distribusi, kemudian di Desember ini ada crash pada harga PP. Jadi sebenarnya di periode ini dari Oktober ini sampai PP naik ke all time high, ini udah banyak yang jualan teman-teman di periode tersebut. Sampai akhirnya PP benar-benar di-pump sampai menyentuh level 0,04 kali 2843 ya, akhirnya PP turun balik. Dan sekarang posisinya PP sekarang dia udah breakdown dari area strong support di kisaran area 0,05 kali 768. Wow, ini penurunannya udah lumayan dalam ya. Ini udah turun sekitar 80% PP dari all time high-nya. Sangat-sangat tinggi dan ya karena dia sudah turun dari strong support, berarti PP punya misi penting nih kalau dia mau melanjutkan fase yang positif. Sementara ini sih dari saya sendiri melihat volume perdagangan PP juga nggak terlalu tinggi, sama kurang lebih dengan Fartcoin ya, smart money-nya nggak terlalu signifikan juga. Jadi yang saya perhatikan ke depannya untuk pergerakan PP potensial akan kembali kena reject di kisaran area 0,05 kali 758. Untuk lebih pastinya silakan teman-teman pantau. Andai kata PP gagal menembus level 0,05 kali 77 dolar ya, area resistance tersebut, artinya PP akan berpeluang mendapatkan rejection. Probably bisa turun sampai kisaran level 0,05 kali 392 ya, sebagai area berikutnya andai kata kalau PP beneran ke reject dari area tersebut. Wow, akhirnya meme token banyak yang roboh ya. Padahal di tahun 2024 awal ada meme coin super cycle, tapi ternyata trennya tersebut sudah berlalu gitu dan sekarang tinggal sisa koreksinya saja. Untuk pertimbangan lain teman-teman bisa pantau juga pergerakan dari Bitcoin dominance dan juga Bitcoin itu sendiri, sebab akan sangat-sangat mempengaruhi kemana para altcoin ini bergerak gitu. Jadi kalau yang masih pegang PP untuk saat ini saya rasa bukan momentum yang cukup ideal untuk di hold jangka panjang. Asal teman-teman udah cuan, ya kan profit-profit dikit bisa profit taking gitu. Kalau yang sangkut gimana? Mungkin kalau ada tersedia di exchange kalian buat di staking, itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Sebab kalau kita lihat juga dari PP, mereka punya komunitas, ini lumayan bagus sih, engagement-nya masih cukup oke, ya. Cuma masalahnya adalah memang marketnya lagi bearish untuk saat ini. Gitu. Kemarin juga ada kabar akun PP ini sempat kena hack ya, teman-teman. Tapi sekarang udah kembali pulih, itu sih. Itu aja pembahasan kali ini buat Fartcoin dan juga PP, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini banyak sekali teman-teman yang sharing tentang analisa, berita, dan juga ya bertanya tentunya ya, apalagi yang masih pemula. Jadi buat teman-teman yang masih baru di market ataupun yang sudah senior, yang pengen join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.